Selamat malam pemirsa, sekarang saya berada di sebuah perguruan di daerah Bekasi, perguruan Pandawa Lengkong. Sebuah perguruan silat yang banyak sekali jurus-jurusnya. Seperti apa jurusnya, seperti apa permainannya, kita lihat sekarang. Yuk, Saya main. ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak. Sebelah mana nih kita ngobrol? Di sini aja? Ya. Oh iya. Jadi ini namanya perguruan Pandawa Lengkong ya? Pandawa Iya. Lengkong. Pandawa Lengkong. Itu dari mana nama asal pertama kali nama perguruan itu ceritanya? Pandawa Lengkong itu berasal dari kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Iya, iya. Namanya tuh dari mana tuh bisa pakai nama Berasal Panda? dari dahulunya itu di, berkembang di keluarga, Pak. Oh. Di keluarga. Makanya Jadi silat dinamakan- keluarga ya? Ya, silat keluarga. Makanya dinamakan Pandawa Lengkong. Pandawa itu kepanjangan dari Bahasa Sunda. Pamili dalam bahasa daerah ya. Oh. Pamili anu nungkut Di di alajar alajar walagri ati. Artinya keluarga yang menuntut belajar suci hati walagri Oh. sakti. Iya, iya, iya. Jadi perguruan ini namanya dulu perguruan pencaksilat Pandawa Lengkong. Jadi Pandawa Pandawa itu Lengkong. Pandawa Lengkong. Jadi perguruan Pandawa yang berasal dari Kampung Lengkong, Tasikmalaya. Tasikmalaya ya. Jadi kita berpusatnya di Tasikmalaya. Iya. Kemudian di tahun 2001 Pak ya. Ya. 2001 kita mulai membuka cabang di Bekasi ketika itu. Memang awalnya dari sebuah keluarga. Iya. Dulunya mungkin sebelum ada perguruan ini namanya perguruan Abah Abad ketika itu. Apa namanya? Abah Abad Abah Abar. ya atau Abah Badri Abah Badri. di Lengkong, Kampung Lengkong. Iya, iya. Kemudian Di zaman sekarang kan kegiatan anak muda itu jarang banget ada manfaatnya. Jadi semenjak kita ikut bela diri di sini atau silat di sini, kita jadi lebih bermanfaat lagi untuk kegiatan sehari-harinya.
mungkin di sini ada pembelajaran lagi ya, mungkin mengenai moral atau Benar. apa budi pekerti begitu ya? Iya, kita yang diutamakan adalah adab di sini, adab dan sopan santun. Karena sebelum kita latihan itu dimulai dengan berdoa, berdoa, kemudian kita saling bersalaman dan menghormati para sesepuh, kemudian senior-seniornya, begitu juga dengan junior ke bawahnya lagi. Gitu. Kemudian kita juga ada namanya ilmu tentang walagriati tadi, mulai dari kedisiplinan, kemudian tentang spiritual, kemudian tentang sopan santun dan lain-lainnya. Karena kita pun juga punya sumpah atau janji yang kita baca sebelum latihan, dan itu kita tanamkan pada murid-murid dan semua anggota. Kurang lebih berapa banyak sekarang murid yang terkumpul? Kalau lagi ngumpul sekitar 80 ada. Mungkin kalau rata-rata tiap pelatihan ada 40, 50 seperti itu. Satu titik perguruan. Satu titik. 2, 3. Saya belajar di PPS Pandawa Lengkong sudah hampir lebih sekitar 4 tahun lebih kurang lebih ya. Jadi pengalaman saya di PPS Pandawa itu banyak sekali ya, dan saya mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru yang mungkin sudah sangat profesional sekali, terus sudah benar-benar memiliki ilmu yang banyak. Kurang lebih sudah ada berapa banyak cabang berarti? Kita di Bekasi ada dua ranting. Ini samping di Cijengkol di Setu sama di Alexindo. Di Pondok Pesantren Bina Kapia. Kalau kurang lebih semua ada di pusat. Kalau semua yang ada di pusat, hampir semua daerah ada. Ya. Kebanyakan di Jawa Timur. Di Jawa Timur, kemudian di Bali, Mataram, di Sumatera Pak ya, Sumatera, Batam, dan Kalimantan, Makassar juga ada, sampai ke Papua. Hampir seluruh Nusantara. Di sini tuh saya benar-benar sangat mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan, karena pada saat saya kerja itu sempat sekali tuh kayak ada kejadian yang janggal dan kurang mengenakan di kehidupan saya. Jadi di waktu saya semasa pulang kerja itu ada sekelompok cowok 3 orang. Jadi saya itu naik Grab dijegat, dan itu saya langsung mengamankan diri saya dengan mengeluarkan kemampuan saya yang saya punya dari PPS Pandawa Lengkong. Kalau bela diri itu selalu bercerita tentang asal muasal biasanya kan. Ya. Ini cerita asal muasal nih biasanya tokoh-tokoh tradisional zaman dulu nih biasanya. Ya. Kalau yang saya dengar kalau namanya pencak silat dari si A pada si B kemudian asal muasal penurunan ilmunya bagaimana. Kemudian juga ada juga yang katanya kalau bela diri tradisional suka berasal dari pertarungan hewan atau apa, itu bagaimana ceritanya itu? Ya, kalau sepengetahuan kami yang dari pusat Tasikmalaya, itu pendirinya namanya Abah Salnan. Beliau dulu itu juga seorang santri. Abah Salnan berarti posisinya masih di Tasik nih ya? Masih di Tasik Pak ya, di Tasik. Jadi beliau ini memang suka silat dan seorang santri, begitu juga dengan saudara-saudaranya. Abah Salnan sendiri itu belajar ke berbagai aliran silat ketika itu. Hampir ada sekitar 9 aliran, 11 perguruan. Kemudian yang ada di Pasundan, mulai Cimande, Cikalong, Sera, kemudian Sabandar, dan lain-lainnya ketika itu. Jadi kalau secara unutan kita pada, jadi masih nyambung dengan perguruan yang ada di Jawa Barat. Sama Abah Salnan diramu, digabungkan dan disempurnakan. Makanya muncul jurus-jurus khas Pandawa ketika itu. Ya, Cikalong, Sera, dipakai, jadi tidak melupakan. Cikalong itu bukannya ini ya, apa namanya? Menpo. Ya, itu ada di kita. Iya. Kari Madi itu ada. Jadi setiap jurus-jurusnya nama itu ada. Oh, masih namanya masih dipakai. Masih dipakai semuanya. Iya. Mulai dari satu jurus getret itu dari aliran Cikalong atau getret sebelah, itu masih kita pakai.
kemudian jurus sera. Di sera nanti ada isinya macam-macam, ada kari, ada jangka miring, ada suliwak, kemudian ada kebah pasangan, itu masih kita pakai di situ. Kemudian dikembangkan lagi sama sesepuh ketika itu ada namanya jurus satria. Satria 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian ada permainan senjata. Itu ada berapa tingkatan sekarang nih yang sudah berjalan? Kalau sampai yang sekarang ini kan kita ditanding dengan sabuk tingkatannya. Jadi seperti di bela diri ini. Iya. Ya, Dulunya awalnya sabuk kuning Pak ya. Dulu untuk keluarga. Dulu untuk keluarga Itu sabuk kuning. seragamnya kuning, hitam-hitam. Sabuknya kuning. Nah, ketika sudah open ke masyarakat luar, baru dibedakan lagi. Iya. Untuk yang pemula itu masih sabuk putih, dia logonya IPSI, masih IPSI. Nanti dia naik lagi, ambil logo Pandawa, kemudian sabuknya ada strip biru 1. Nah, nanti naik ke warna selanjutnya. Tiap tingkatan itu ada namanya. Jadi kalau masih biru putih sampai biru namanya cantrik. Ini ada cantrik madya, cantrik muda, cantrik madya, cantrik madya utama. Kemudian lari ke sabuk ujung kuning. Nanti ke satria. Setelah itu naik satria pertama, kemudian sampai merah, nanti satria manggala. Nah, kalau di sini paling tinggi satria utama. Itu yang merah ujung kuning emas. Jadi merah ujungnya kuning emas itu yang paling tinggi berarti. Tinggi di sini. Kalau di sini, itu di sini. Kalau untuk yang tertinggi di Pasik itu sabuk naga. Naga kembar. Itu yang punya hanya keturunan dari sesepuh. Yang ada. Alhamdulillah sekarang generasi kedua masih ada dan masih mempertahankan di Lengkong. Kurang lebih mencapai tahap-tahapnya itu sampai berapa lama itu? Kalau di tradisional itu tidak bisa ada waktunya. Mungkin seperti kurikulum. Kurikulum mungkin dari pertama putih ini kemudian menjadi apa itu berapa lama itu? Itu mungkin kita tiap tahun ada ujian dengan tingkat. Misalnya ya kalau normalnya dari putih ke tingkat atas setahun. Setahun nanti kita evaluasi 2 tahun sampai 3 tahun. Baru nanti setelah 3 tahun ketika mau ngambil sabuk biru kita ke Tasik. Ujiannya di Tasikmalaya di pusat. Ya pemirsa, sekarang kita akan melihat jurus Getret 1. Seperti apa jurusnya kita lihat sekarang. Nah, jurus ini yuk mulai. Nah, jadi jurus ini diwajibkan kakinya untuk menggeser. Digeser. Nah, digeser dibarengi dengan gerakan yang sudah ditentukan. Di jurus 1 atau jurus kahiji ini dengan kaki dan tangan bergerak bareng. Iya. Nah, ketika tertentu nanti ada pengelolaan napasnya. Iya. Jadi ini sekaligus juga untuk olah napasnya. Istilahnya kita penggalian energinya di sini. Mungkin kalau di teman-teman yang lain misalkan Margaluyu, kemudian Mainpo atau Cikalong, itu gerakannya separuh. Kalau di Pandawa di fullkan ke depan sama. Mungkin ke teman panjang. Iya, ada juga. Ini juga aliran Sabandar juga masuk. Sabandar pun sama, dia hanya separuh atau menggebrak saja. Di Pandawa didepankan semuanya, di full ke depan. Itu. Ini bedanya di situ. Terus Katilu. Nah, ini jurus yang ketiga, atau Katilu. Nah, ini menguatkan otot perut. Ini gerakannya. Jadi dia lebih pendek dari jurus yang lainnya. Karena dia adalah menguatkan bagian tengah. Diafragma. Ya. Menguatkan diafragma. Jadi ternyata selain ada gerakan-gerakan pertarungan, ada gerakan-gerakan bela diri yang bagus,
kita juga di sini melihat ada gerakan-gerakan yang berkaitan dengan olah nafas. Jadi gerakan yang berkaitan dengan kesehatan tubuh dan bagaimana memproteksi tubuh dari lawan. Karena di kita sendiri Pandawa pun juga mengenal 4 anasir atau 4 unsur. Jadi yang 4 unsur tadi kita ambil di jurus-jurus ini, mulai dari unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan unsur air. Bumi. Kalau ini ya jurus keteret ini untuk pengolahan tenaga dalamnya atau pernapasannya. Dan nanti ada lagi jurus yang fisiknya, untuk fisik ada lagi. Jadi ada 2, ya, yang satu jurus fisik, keduanya juga jurus tenaga dalam atau pernapasannya itu. Nah, ini masuk ke jurus keempat. 4. Kenapa 4 colok? Berarti ada Jadi yang nyolok gitu. colok, iya. Jadi ini kan tadi ada jurus 1 itu ada 1 gerakan, jurus 2 2 gerakan, jurus 3 hanya 1 gerakan. Nanti jurus 4 ada 5 gerakan. Jadi dikatakan jurus ketiga itu 5 jurus 10 gerak. Nah, ini sasarannya leher. Iya. Ya, cukup. Tetap ada tangkisan, Iya. mematahkan lengan masuk. Iya. Nah, ini juga sebenarnya dari Cimandinya di sini aplikasinya. Iya. Cukup. Jadi satu macam beberapa macam gitu ya. Iya. Di situ. Makanya dulu itu dikombinasikan di situ di Ramu. Nah, sehingga kita ketemu dengan perguruan lain itu sama itu saudara kita. Iya. Ya, dari silat ini kita bisa mengenal saudara-saudara kita yang hampir sama gerakannya. Gitu. Jadi saling ketemu, kemudian ini guru siapa, dari siapa, pasti akan ketemu Iya. di sana. Sehingga jadi kita saudaranya makin luas lagi. Nah, itu tujuan kita untuk silaturahminya di situ. Iya. Jadi bukan berarti ini sama untuk kita saling ngeklaim, enggak. Malah kita saling belajar di situ. Sehingga Saling menguak merangkul. sejarah dia. Iya. Nah, ini jurus 4 lewat. Ini untuk membanting atau membuang lawan ke belakang. Iya. Jika lawan mau nusuk, jadi kita tangkap dan lempar ke belakang. Nah, bisa juga dia langsung kita di luh hati masuk, kepala bisa kelempar ke belakang, diputar ke belakang. Nah, ini kalau secara fisiknya, ini kira-kira kalau kita dipegang dari belakang, kita lempar ke atas. Ada mirip-mirip kayak satu perguruan pernapasan. Iya. Ini pengedalamnya, Pak, pakai ininya. Jadi Kalau ini jurus keteret ini untuk pengolahan tenaga dalamnya atau pernapasan. Iya. Nanti ada lagi jurus yang fisiknya, fisik ada lagi. Jadi ada 2, yang satu jurus fisik, keduanya juga jurus tenaga dalam atau pernapasannya. Jadi yang kita praktekkan tiap latihan itu jurus tenaga dalamnya, jadi bukan fisiknya. Iya. gunakan. Setiap latihan atau setiap kita tampil di mana-mana, Iya. jadi yang dipakai tenaga dalamnya atau pernapasannya. Jadi nanti kalau untuk tenaga dalam itu ada posisinya ada 2, yang satunya dalang, yang satu penyerang. Iya. Jadi yang dalangin di depan, nah yang nyerang itu ya dari manapun gitu yang nyerang gitu. Biasa dari belakang samping itu kita nggak tahu, lepas terserah yang nyerang aja dari mana. Iya. Yang penting posisi dalang itu tetap ada di tengah atau di depan. Ya, cukup. Nah, ini jurus keteret kita, yang kita ini setiap latihan kita wajib semuanya ikut. Baik dari yang mulai yang baru, yang pemula sampai yang sepuh pun latihan bareng-bareng seperti ini. Ini sebagai dasar kita semuanya. Tadi
Saya udah lihat mereka nih gerakannya rame-rame. Sekarang nih saya pengen tahu aplikasinya bagaimana sih pemakaian dalam keseharian dalam menghadapi musuh. Kalau mereka berpasangan gitu seperti apa? Oh, gitu. Praktek aja langsung. Fisiknya. Jadi praktekkan sama Pak Ari, itu juga pelatih sama Mas Edi. Yang lainnya istirahat dulu. Jangan dipatahkan dulu. Oh iya iya. Jangan dipatahkan, Pak. Yang gampang aja. Nanti gawat dipatahkan. Cuma syuting 1 kali habis itu selesai. Jangan. Tempel. Tanda. Katilu, Pari. Nah, ini katilu yang diafragma tadi. Nah, kita kalau untuk jurus Gatot memang fisiknya tidak terlalu ditonjolkan. Iya. Karena usia di sini masih anak-anak, jadi langsung ke kalian pengolahan nafasnya. Iya. Jadi mungkin setelah terselubung, tapi energinya dapat. Oh. Iya. Kombinasi, Pak Ari. Katilu, tendet. Nah, jadi terus katilu, tendet. Nah. Fisik dari belakang, Mas Edi. Nah, ketika lawan dari belakang itu kita jurusnya adalah jurus bisa pakai kalimat tadi, tendet. Nah, itu aplikasi di Pandawa. Iya. Kunci. Kebanyakan Pak Ari.
Wah, kedua kali. Jadi ada yang jatuh sekali, kedua kali sepertinya lumayan juga rasanya. Sekarang kita lihat di sini pun ada pendekar wanita. Mereka kan praktekkan bagaimana aplikasi saat mereka dikeroyok di jalan. Bukan dikeroyok deh, dikoreksi garing. Iya deh, kita lihat saja. Awas, ada kudanya dijaga. Serang lagi. Serang lagi. Ya, ayo. Ini kita udah lihat yang cowok, yang laki-laki. Pendekar laki-laki berpraktek melakukan Jadi bela diri, bagaimana supaya mereka bisa menyelamatkan dirinya dan memenangkan pertarungan. Nah, barusan kita juga sudah lihat pendekar wanita bagaimana mereka juga menyelamatkan dirinya dari situasi penyerangan oleh lawan. Seperti itu, betul? ya, seperti itu. Jadi bagaimanapun juga perempuan itu lebih riskan ya. Ya. Riskan karena di jalan kita nggak tahu seperti apa. Mereka harus punya bekal minimal bisa menghindar ataupun mematahkan lawannya. Gitu. Tapi rata-rata muridnya kayaknya masih segini semua ya, atau ada yang lebih tua? Kalau yang saya lihat kan, kalau saya lihat yang laki-laki kan banyak yang kayaknya sebenarnya sudah jadi bawa bapak. Jadi kalau dulu perempuan kayaknya ceritanya belum ada. ini adalah putrinya dari yang latihan. Oh, putrinya Dua yang ibu-ibu latihan. semua ngurusin anaknya suruh latihan. Jadi ibunya di sana semua. Oh, Nah, ini iya, juga iya, anggota iya. juga sama. Jadi kita regenerasi di sini. Ya, jadi pemirsa, ini adalah anak-anak yang tadinya Orang tuanya juga ikut adalah latihan. merupakan anggota. Mungkin kita bisa lihat orang tuanya ada di ujung sana. Nah, Anggota itu. juga. Nah, di sana Itu mereka orang juga tuanya. anggota, mereka berada di sebuah tempat kegelapan. Ini adalah anak-anak mereka. Jadi bela diri ini ternyata sudah menjadi sebuah bela diri turun temurun. Iya. Dari keluarganya, kakeknya, neneknya, kemudian turun ke bapak ibunya, dan kemudian turun ke cucunya, ke anak-anak ke bawah, seperti itu. Keuntungannya itu anak saya ikut perguruan ini bisa menjaga diri sendiri, terus mandiri, apalagi anak saya yang perempuan berprofesi sebagai modeling, sering pulang malam, jadi saya tidak cemas kalau dia dalam perjalanan karena udah bisa menjaga diri sendiri dengan ikut perguruan Pandawa Lengkong ini. Saya di sini bersama teman-teman pesilat Pandawa Lengkong Tasikmalaya cabang Kota Bekasi merasa sangat bangga sekali, sangat bangga. Karena apa? Seorang Akeki Sumo itu adalah seorang yang sangat luar biasa dalam kehidupan dunia maya ataupun di tingkat-tingkat nasionalnya. Namanya sudah terkenal di mana-mana, baik televisi, YouTube ataupun yang lainnya gitu. Mudah-mudahan kedatangan beliau itu membuat kami para pesilat Pandawa Lengkong Tasikmalaya cabang Bekasi tentunya ingin maju dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ya. Pak Ponda atas kerjasamanya. Hari ini saya diterima jadi tamu. Siap, terima Jadi kasih juga. saudara bisa kumpul-kumpul, Alhamdulillah. bisa diberi pelajaran pemirsa. Ya pemirsa, jadi mungkin ada hikmah yang kita bisa ambil dari malam hari ini. Ternyata sebuah bela diri yang awalnya merupakan bela diri keluarga, bela diri keturunan, kemudian dikembangkan, digabungkan dari berbagai macam aliran sehingga menjadilah sebuah aliran bela diri dengan nama Pandawa Lengkong. Nah, jadi tadi di awal saya tentunya ada sedikit kesalahan, kok Pandawa Lengkong apa? Saya nggak ngerti, tapi ternyata udah dijelaskan namanya ternyata disambung, pemirsa. Pandawa Lengkong. Jadi perguruan yang menggabungkan beberapa jenis aliran sehingga menjadi satu satuan. Menjadi sebuah gerakan yang berbahaya untuk melindungi diri kita dan juga untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Ya pemirsa, ternyata menang tidak harus garang dan lembut bukan berarti
Panda Walengkong.